Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Triaji Kaji Official. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Pocong Ireng yang terjadi di desa Kabupaten Pekalongan. Untuk baraya yang belum mendengarkan kisah part satunya, nanti saya akan mencantumkan di description. Jadi mari kita lanjutkan mengenai Karyo, korban pertama Pocong Ireng di Desa W, Kabupaten Pekalongan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sasaran Kiai Desa W itu para warga yang rumahnya menghadap arah barat mulai memasang pring kuning atau bambu kuning di rumahnya masing-masing. Untuk Karyo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang. Dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku, dan tak berdaya. Nang, wis cepat mari, mamahmu ra kuat ndeleng koe ra ganti mari. Nak, sudah cepat sembuh. Mamahmu tidak kuat melihat kamu tidak cepat sembuh, ucap Pak Subhan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Karyo. Tubuhnya mulai kurus, matanya sembab, namun di sela-sela itu dia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh kiai itu. Tiap hari rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran, pagi, siang, malam, pagi, tidak boleh terputus, dibacakan selama 7 hari. Pertanyaannya, apa jadinya bila gagal? Si Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal, tapi pada dasarnya tumbal itu bukan mengarahkan pada Karyo. Kiai itu menjelaskan, Karyo hanya kaget ketika melihat Pocong Ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman, namun dia hanya terduduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil Karyo terkena sawan dengan badan yang membiru dan bengkak. Setelah ditelusuri, ternyata Pocong Ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik. Di antaranya ladang yang luas, sawah yang merehtak-rehtar, kambing yang sangat banyak, rumah gedong, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan Kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah 3 hari semenjak kejadian Karyo, warga tampak hati-hati dan waspada. Namun Pocong Ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu. Tepatnya malam ke-7. Dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap kiai tersebut. Tanpa dirasa warga yang menilai itu adalah mitos, memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asalnya percaya menjadi pemberontak, bodoh amat, bahkan tak peduli mitos kuno itu. Pikirnya mana ada pocong membunuh manusia. Tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumahnya Pak Subhan.
Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan. "Kowe weruh, nang apa pocong ireng kui ojok merene? Kamu tahu kenapa pocong hitam itu datang ke sini?" tanya Pak Kiai itu. "Luruh tumbal, mencari tumbal," ucap Pak Subhan. "Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya," jelas Pak Kiai. "Lalu apa tujuannya?" tanya Pak Subhan. "Hancuri, menghancurkan," ucap Pak Kiai itu. Malam ketujuh ini para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasa. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rerimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat jelas pocong ireng itu. "Walah, rumah kui ra ono pring kuninge. Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya," ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong ireng. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. "Oh Pak Kiai, loh sandalku mari ngendi? Oh Pak Kiai, loh sandalku di mana?" tanya Pak Suri, orang kaya di desa W. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. Kiai itu menjawab, "Nangan di pring kuning kui. Di mana bambu kuning itu?" "Tak buang, rakanggo. Tak buang, tidak terpakai," ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. "Lara pak, napa kui opo? Sakit pak, napa itu apa?" Sandal, baju, handuk yang terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. "Pak Kiai, kui opo? Pak Kiai, itu apa?" tanya Pak Subhan. "Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu," jelas Kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya dia akan cek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning, yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sendalnya dibuang langsung oleh Kiai itu. Katanya, sendal itu telah terjilat langsung oleh pocong ireng itu karena tidak memasang bambu kuning. Selama 1 bulan, jika tidak mendapat korban, si pelaku akan menampakkan diri, ucap Kiai itu. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan, Karyo sehat seperti biasanya. Kata dia, "Aku ditahan di sesuatu tempat, lalu dicambuk dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja, salah satunya Pak Suri. Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada." Rumah Pak Subhan menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga. "Han, maukah kamu saya beri tugas?" tanya Kiai itu. Siap Kiai," jawabnya. "Datangilah rumah A, blok A, ciri-cirinya rumah bertingkat. Kamu hanya lewat saja, tidak usah menatap jendela sebelah kanan. Di
Di situ kamarnya. Pak Subhan langsung menuju ke desa M yang bersebelahan dengan desa W. Dalam kunjungannya dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada lagi rumah yang lebih mewah darinya. Pak Subhan ingat perkataan Kiai itu, hanya lewat, jangan menatap jendela sebelah kanan, karena itu kamarnya. Desa itu sepi, sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tak heran desa M ini tergolong miskin dan pastinya warga di sekitaran desa M akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pak Subhan melewati sebuah rumah mewah. Namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pak Subhan tidak mau menguping. Ia terus berjalan dan pura-pura tak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu. "Kiai bangsat," ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pak Subhan segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras. Katanya, antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika dia ketahuan karena mendengarkan sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit berlari pun sudah sampai. "Sudah ketemu?" tanya Kiai itu. "Wes Kiai." "Sudah Kiai," jawabnya. "Istirahatlah, besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi," ucap Kiai itu. "Arep opo malih Kiai? Mau apa lagi Kiai?" tanya Pak Subhan. "Ngancuri, menghancurkan," ucap Kiai itu. Selepas itu Kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah. Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong ireng itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup, seluruh barang seperti sendal, baju, handuk, sepeda motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya rumah zaman dulu tampak sempit bila di depan. Ketika masuk ke dalam luas. Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pak Subhan dan Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong ireng itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya. Hanya satu damar yang menyala. Rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjejer rapi di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecah kesunyian malam. Sepertinya pocong ireng itu benar-benar akan datang. Kambing milik Padoyo memekikkan suara sahutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa W seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong ireng itu. "Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya," ucap Pak Kiai. Pak Subhan menengok orang rumah. Ternyata sudah pada tidur. Karyo tidur bersebelahan dengan istrinya. Bu Cici di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Karyo sudah pulang sebelum teror pocong ireng ini muncul lagi. Semuanya aman. Tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong ireng itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga, pepohonan. Pocong ireng itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri, pemilik sawah yang amat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning?
Jika belum, segera dipasangkan, saran Kiai itu. Sampun Kiai, sudah Kiai, jawab warga. Pocong ireng itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahi air liurnya kepada barang atau apapun. Pak Kiai, wis rampung. Pak Kiai, sudah selesai, tanya Pak Subhan. Nunggu sampai esok, tunggu sampai pagi. Semua berjalan dengan lancar sehingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukulkan oleh beberapa warga. Pocong ireng itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya banyak warga M yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang berada dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Sempat beredar juga pemilik pocong ireng yang berinisial S ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong ireng itu yang berinisial S. Namun kabarnya pernah bermunculan kembali di awal tahun 2002. Namun dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, mungkin sampai sini ceritanya Baraya. Banyak hikmah yang bisa diambil dari cerita di atas. Dan pada intinya tidak boleh melakukan hal yang musyrik, hal yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya. Sampai sini dulu untuk cerita part 2-nya Pocong Ireng. Dan untuk Baraya yang belum sempat mendengarkan part 1-nya, nanti saya akan cantumkan di description. Dan saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.